Sudah direkam. Nah. Sekali lagi. Nah, jadi di dalam foldernya belum ada satupun file. Jadi seperti ini saja, maka tampilannya hanya gini saja. Karena belum ada satu file PHP ataupun HTML belum ada. Nah, kita di dalam folder web dinamisnya kita buat, klik kanan, new file, kita buat index.php. Sudah terbuat index.php-nya, kita coba akses lagi. Kita refresh. Tampilan tadi hilang, tapi sekarang kosong. Kenapa kosong? Indeksnya sudah ada, tapi sintaknya masih kosong. Belum ada sintak apapun. Nah, sekarang kita buat di sini. Untuk tampilannya, tetap untuk tampilan kita buat file HTML di dalamnya, sintak HTML. Filenya .php, tapi isinya HTML. Pengalaman kemarin dari mulai Senin sampai hari Kamis kemarin, wakil kita mengikuti LKS tingkat nasional. Di soalnya itu membahas full HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, tadinya CSS tidak akan saya perdalam karena kita akan pakai Bootstrap. Tapi kalau melihat ke LKS, ini CSS harus dikuasai. Sambil jalan saja, kita membahas CSS-nya sambil jalan saja. Kita buat file HTML, type HTML. Nah, HTML kita buat tag penutupnya HTML juga, tapi pakai garis miring. Nah, kayak gini. Langsung ada penutupnya. HTML di dalamnya ada head, tag penutupnya head juga. Head punya adik, namanya apa? Body, adiknya body. Bentar, body tag penutupnya body juga. Nulisnya jangan seperti ini, karena body itu anaknya HTML. Ada menjorok kayak gini. Head punya anak, namanya title. Kita buat seperti ini. Nama titelnya apa? Titel, misalkan belajar web dinamis. Kita buat, kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, belajar web dinamisnya sudah muncul di sini. Belajar web dinamisnya sudah muncul di sini. Nah, ini namanya title, yang ini. Ini title, sudah muncul. Nah, sekarang kita akan membuat bodinya. Di dalamnya kita akan membuat saya buat pakai gambar saja ya. Paint, mana paint? Pakai paint. Kita akan membuat tampilan webnya seperti ini. Pakai ini saja lah. Ini. Satu. Ini header. Yang ini. Lanjutkan lagi. Yang ini. Menu. Yang ini. Badannya. Anggap saja rapih ya. Anggap saja lurus nih. Yang bawah. Footer. Nah, yang pertama header, kedua menu, yang ketiga body kontennya, yang keempat footer. Ini ya ada, aduh tulisannya indah. Ini konten,
konten ini. Oke. Yang ini menu. Ini menu. Nah, kita akan buat kerangkanya pakai div. Jadi di sini ada satu, dua, menu, 3, konten, 4, puter. Tapi untuk divnya, ini div yang kedua, ini div yang ketiga, ini div yang keempat, ini div yang ke-5. Terus yang kesatunya yang mana? Yang kesatunya itu semuanya. Ini tuh, ini semuanya ada di dalam div yang ke-1. Yang di kelas bisa dimengerti? Oke. Berarti kita punya 5 div. Kita buat seperti ini. Ini div yang pertama. Div yang pertama, langsung tag penutupnya div yang pertama juga. Seperti ini. Ini mencolok. Ini div yang pertama. Nah, membuat halaman HTML, kalian jangan buatnya seperti ini. Misalkan buatnya seperti ini. Buatnya hotdog type HTML, terus HTML, setelah HTML ada head, setelah head ada title, titelnya belajar web misalkan, terus tag penutup titel, setelah tag penutup titel ada tag penutup head. Nah, jangan seperti ini. Jangan berurutan seperti ini. Nanti kita akan bingung di tag penutup. Jadi kalau membuat sintak HTML atau PHP, kita buat tag pembukanya, tag penutupnya langsung dibuat. Jadi kitanya tidak bingung, nanti tag penutupnya sebelah mana. Kalau seperti ini kan body misalkan. Body. Setelah body di dalamnya ada div. Ada div yang kedua. Terus div yang ketiga. Kita akan bingung. Nanti tag penutupnya di mana? Ini mendingan baru 10 baris. Kalau ada 100 baris, tag penutupnya gimana? Nah, jadi seperti saya tadi ya, kita buat body, langsung tag penutupnya body. HTML langsung terbuat tag penutupnya juga. Jadi kita tidak akan dibingungkan dengan tag penutup. Nah, sampai sini yang tanyakan dulu. Oke, kita langsung. Tag div yang kedua. Nah, tadi kan sudah div yang pertama. Div yang pertama berarti keseluruhannya, kontainernya. Kalau di Bootstrap, kontainernya. Nah, di dalamnya ada div yang kedua, div yang ketiga, 4 dan 5. Jadi kita buat div yang kedua ada di dalam div yang ke-1. Kayak gini. Nah, div yang kedua ada di dalam div yang ke-1. Div yang ketiga ada di dalam div yang yang ke-1 juga. Nah, berarti div yang kedua adik kakak dengan div yang ketiga. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Kita lihat gambarannya seperti ini. 2, 3, 4, 5. Oke. Yang div yang pertama itu akan jadi header, kita tandai header.
Div yang kedua ini tentang menu. Kita tandai saja menu di sini. Yang ini konten, yang ini footer. Kita save-nya dengan cara di keyboard Ctrl S atau kalau di sini file save. Di sini sudah ada kodenya CTRL plus S. Ctrl dan S ditekan bareng. Kalau sudah, kita cek hasilnya kayak gimana. Nah, hasilnya kayak gini. Belum bagus. Nah, tapi kerangkanya kita sudah buat, fondasinya sudah kita buat. Cara memperbaikinya gimana supaya bagus? Kita buat di CSS. Nah, di sini kita buat di web dinamis, di dalam foldernya kita buat nama CSS-nya misalkan coba.css. Namanya bebas, mau coba, mau style, mau apa ya? Ya pokoknya bebas lah namanya itu. Tapi diakhiri dengan .css. Nah, di sini sudah ada dua file. .php dan CSS. Di dalam foldernya sudah ada dua. Kita buat CSS-nya sudah kita buat. Untuk menghubungkannya di dalam head kita buat link rel sama dengan style sheet, terus type tipenya apa, teks garis miring CSS href. Nah, filenya ada di mana? Filenya disimpan di tadi nama CSS-nya apa? Coba.css. Kita lihat hasilnya gimana. Tetap belum ada perubahan karena CSS-nya masih kosong. Nah, sekarang kita lihat CSS-nya. Di dalam CSS, misalkan kita akan buat, nah yang ini, yang di header, kita coba dulu pakai H1. Misalkan ini adalah header, misalkan H1 juga. Kita simpan lagi, hasilnya jadi gimana? Hasilnya di gini. Nah, kita akan pakai CSS. Nah, header ini tulisannya misalkan lebih dari satu. Nah, kayak gini. Ada tiga misalkan, ada tiga kalimat. Ini adalah header di dalam web buatan saya. Misalkan seperti ini. Ketika di refresh, hasilnya seperti ini. Ada di dalam header, ada di dalam div header. Nah, kita ingin diketengahkan, berarti di sini pakai line sama dengan center. Pakai atribut line, nilainya center. Yang bawah juga sama, berarti ini kita copy. Nah, kita copy. Sekarang jadi ke tengah. Kalau ada 10 kalimat, ya kita buat seperti ini 10. Nah, sekarang warnanya pengen jadi merah, berarti di sini kita pakai tag font. Color, warnanya apa? Red. Nah, kayak gini. Berarti di sini harus ada tag penutup juga. Font. Kayak gini. Yang bawah juga kita sama, pengen jadi warna merah, ya ini copy saja. Kita lihat hasilnya gimana. Udah merah belum? Nah, udah merah. Ini kalau pakai di HTML-nya. Nah, cara seperti ini ribet. Ini baru 3. Gimana kalau ada 100 kalimat menggunakan H1, warnanya pengen merah dan posisinya sama di tengah. Berarti kita harus buat seperti ini. 100 kali juga. Nah, itu bisa diatasi dengan
CSS. Nah, di CSS untuk selektornya yang banyak dipakai itu ada 3. Ada tag, terus apa lagi? Ada tag, ada class, ada ID. Kalau class ditandai dengan titik. Kalau ID ditandai dengan tanda pagar. Nah, sekarang kita akan yang H1, pokoknya yang H1 kita akan dipercantik di CSS. H1. Kita tinggal saja tuliskan H1. Kurung kurawal, otomatis kurung kurawal tutupnya terbentuk. Kita langsung enter. Nah, kita akan jadi programmer, kita tidak usah menghafal. Ya menghafal masih ada lah menghafal, tapi tidak usah satu-satu dihafalin gitu, karena kita sudah dibantu oleh text editor. Kita akan merubah warna H1-nya jadi merah. Berarti kita tuliskan color kayak gini. Kita langsung enter. Itu kan udah muncul color, ada color scheme, ada color adjust, ada color apa lagi gitu ya. Nah, kita langsung enter. Ketika di enter, titik 2 dan titik komanya langsung terbentuk. Ya, jadi kita tidak ribet dengan titik koma, tidak ribet dengan titik 2. Kita coba hapus. Kalau kalian nulisnya color, titik 2, titik komanya belum terbentuk. Jadi kalau ya, kita sudah dipermudah dengan text editor, color itu sudah muncul. Atau gini-gini aja baru-baru C, udah ada muncul color. Kita pindahin ke bawah, pakai keyboard ke bawahin, enter, langsung terbentuk. Warnanya mau merah, di sini tinggal pilih mau warna apa. Mau jadi warna biru misalnya, ya udah enter blue. Terus posisinya mau di tengah. Tengah itu line-nya apa? Di sini banyak. Yang mau diketengahkan itu teks, ya. Yang mau diketengahkan itu tulisan, berarti teks, line, enter. Kalau di tengah itu apa? Center, and, justify, left, right, start, atau apa? Kalau di tengah itu center, ya klik enter. Kayak gini. Sudah terbentuk. Nah, kita coba. Nah, ini masih pakai. Nah, ini kita coba hapus. Apa bedanya sih ini dihapus? Kan jadi tadi mau warna biru, kok masih warna merah. Nah, ini kita hapus. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi warna biru. Masih ada yang web ini. Nah, sampai sini ngerti? Oke, yang di kelas ngerti? Oke. Jadi kita ingin mengubah warnanya, pokoknya kalau yang H1 ingin dirubah jadi warna biru. Kalau di sini kan harus satu-satu, ya udah di CSS-nya aja. Atau diubah mau jadi warna hijau, tinggal ubah aja di sini. Tuliskan green. Udah jadi warna hijau. Cukup sekali nulis, sekali ngeganti, berubah semuanya. Nah, udah pakai CSS. Nah, sekarang yang header. Nah, yang header ini warnanya background-nya ingin warna merah misalkan. Di HTML-nya di sini bisa, langsung pakai background color di CSS juga bisa. Kita pakainya CSS saja. Nah, mau pakai kelas atau mau pakai ID? Kita coba pakai kelas misalkan. Kalau kelas namanya pakai titik dulu. Namanya misalkan kepala. Kuring kurawal buka, enter. Tadi background-nya mau warna merah, tinggal background, tulis tuh. Background sudah muncul. Background color, enter. Warnanya merah, red. Udah. Kita coba di sini. Nah, belum merah juga. Kenapa? Karena di HTML-nya di sininya belum dipanggil.
di sini. Nah, di div-nya kita tambahkan kelas sama dengan tadi nama kelasnya apa? Kepala. Nah, kita coba. Nah, ngerti? Kalau yang di rumah kemungkinan ngerti karena kemarin kita sudah PTM, yang di kelas nih yang kemungkinan agak bingung-bingung. Nah, yang di CSS headernya itu pingin ada tingginya, kita tinggal pakai, berarti tinggi itu bahasa Inggrisnya naon? Height. Height, enter. Berapa pixel? Misalkan 150 pixel. Pixel tulisnya px. 150 px. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, wah terlalu sempit. 250. Kita coba. Terlalu kegedean, ya tinggal ubah aja di sini. 200 misalkan. Nah, kayak gini. Nah, di CSS kita bisa, yang ini kan ujungnya itu siku-siku, mau pakai bulat misalkan itu boleh, bisa. Terus ini terlalu mepet, pengen ada agak ada jaraknya dari pinggirnya, ya kita tinggal tuliskan saja margin left misalkan, margin leftnya 10 px. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang bergeser, wah, belum kelihatannya kurang begitu jauh nih ya. Pakai 20 misalkan. Kita lihat hasilnya. Tuh, kelihatan. Yang kanan juga pengen pakai margin. Ya udah di sini pakai margin juga. Margin. Berarti margin right. Tuh, udah muncul. 20 px juga. Kita simpan. Hasilnya jadi kayak gini. Yang atas juga pengen ada marginnya, margin topnya. Tinggal tulis margin top 10 px misalkan. Yang bawah juga pengen, berarti margin bottom 10 px juga. Kita lihat hasilnya. Margin itu ini kan 4 nih, enggak 4 margin. Daripada capek-capek ditulis 4, kita cap gini aja. Margin margin, enter. Tadi yang atasnya itu 10 px, yang kiri 20 px. Kita cukup segini aja. Yang ini kita hapus. Tadi kan ini 4 nih. 4 bisa diganti dengan 1. Kita lihat hasilnya sama atau beda. Sama saja. Jadi ngapain capek-capek nulis 4 baris kalau 1 baris bisa mewakili. Ini juga bisa dipakai. Nah, kayak gini, bisa juga kayak gini. Ini atas, kanan, bawah, kiri. Searah jarum jam. Atas, kanan, bawah, kiri. Ini yang bawah bisa mengikuti yang kalau sama, bisa ngapain ditulis 2 kali. Cukup seperti ini saja. Sampai sini ngerti? Oke. Sekarang kita menu. Kita copy aja dari sini menu. Udah beres. Belum ada ini. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang yang nah, tinggal menunya. Sekarang menu. Berarti ini kita buat menu. Backgroundnya, warnanya mau warna biru misalkan. Kita tinggal tuliskan
blue misalnya, enter. Kalau menu tingginya itu biasanya lebih kecil, misalkan 50, segini kan menu nih, nah, 50, marginnya kita samakan saja dulu. Kalau margin kita coba panggil, nah belum ada hasilnya. Kenapa? Karena di HTML-nya kita belum panggil. Di sini kita pakai kelas, kita panggil dulu. Tadi namanya menu. Nah, kayak gini. Nah, kalian kalau membuat web, jangan berwarna-warni seperti ini. Itu tidak baik. Ininya merah, ininya biru, nanti kontennya warna hijau misalkan. Itu tidak baik. Ini saya hanya membuat contoh saja. Nanti kalau membuat web itu kalian harus satu tema. Coba aja lihat Facebook, warnanya biru dengan putih kayak gitu. Twitter, biru muda kayak gitu. Bukalapak, merah marun gitu. Tokopedia hijau dengan satu tema. Nggak berwarna-warni. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, sekarang konten. Yang konten kita buat juga dari sinilah. Ini namanya konten misalkan. Backgroundnya mau warna apa backgroundnya? Warna kuning misalkan. Berarti yellow. Nah, kalau konten tingginya biasanya lebih tingginya lebih tinggi dari yang lain konten tuh. Nah, berarti kita coba 400 ya. Marginnya kita samakan saja. Kita simpan. Kita coba panggil. Belum terpanggil. Kenapa belum terpanggil? Nah, di sini di kontennya belum dipanggil. Kelas sama dengan konten. Kita lihat. Nah, kuning. Terus yang selanjutnya footer. Yang footer belum. Kita copy aja. Saya copy dari menu, biasanya ukurannya atau dari header saja. Kita dari header kita copy. Ini namanya footer. Footer atau jangan footer. Kaki, kaki. Warnanya warna apa? Ada di sini ada violet misalkan. Tingginya kalau menu footer biasanya berapa ya? Kita coba 100. Ini saya coba-coba saja. Nah, belum terpanggil karena dia indeksnya di sini belum dipanggil juga di sini. Nah, kelas sama dengan footer. Kita coba. Nah, belum juga, kenapa ya? Yang tahu? CSS namanya kaki di sini, di CSS-nya kaki. Berarti dipanggilnya kaki. Nah, kayak gini. Sampai sini ngerti? Ngerti? Nah, sekarang kita akan buat di menu. Belum ada menunya, daftar menunya. Kita buat menunya. Oh bentar, di header ini biasanya, header itu biasanya gambar kan ya? Nah, biasanya gambar kita cari. Atau kalian desain sendiri. Header web misalkan. Ini hanya contoh saja, akan diganti dengan header, dengan gambar headernya. Misalkan yang inilah, saya simpan di satu folder dengan tadi. Nggak ada kayaknya, cuma bahasa Inggris saja.
Kita lanjutkan. Tadi itu sampai mana ya? Ini. Kita simpan di dalam web dinamis, kita buat folder baru lagi. Kenapa buat folder baru lagi? Kita buat khusus untuk gambar. Jadi, gambar di web itu kan banyak tuh. Kalau disatukan dengan indeksnya, nanti akan kita kesulitan dalam mengelolanya. Jadi kita buatkan folder khusus untuk nampung gambar. Mau namanya gambar, image, atau apa, silakan bebas. Saya buatnya namanya gambar. Nah, ini nama headernya, gambar headernya header. Kita simpan. Save. Kita lihat di VS Code-nya. Di VS Code-nya, di web, nah, sudah ada folder gambar, sudah ada namanya header.jpg. Kita panggil di sini. Nah, yang ini kita hapus saja. Karena kita akan mengganti dengan gambar, berarti tag untuk gambar itu apa ya? IMG. IMG SRC sama dengan, nah, kutip-kutip, kurung tutup. SRC itu singkatnya dari source. Sumbernya di mana? Tadi sumbernya disimpan di folder gambar. Gambar, nama gambarnya apa? Header. Di sini lihat, ada di dalam folder gambar header.jpg. Berarti .jpg-nya harus dituliskan. Kita lihat hasilnya gimana. Wah, gambarnya kegedean. Tadi tinggi untuk menu itu berapa ya? CSS tinggi untuk menu. Yes. Kita lihat di CSS tinggi untuk menu itu 200. Berarti di indeksnya di sini pakai atribut hey sama dengan 200 px. Kita lihat lebarnya berapa? Kita lebarnya bisa pakai pixel, bisa juga pakai persen. PID sama dengan, kita coba pakai persen ya, 100%. Kalau 100% biasanya ngepas gitu. Nah, pas. Tinggi juga kita coba pakai persen, bisa nggak? 100%. Nah, sama. Dia akan menyesuaikan. Kalau baiknya sih pakai persen, dia akan menyesuaikan. Terus untuk menu, sampai sini tanyakan dulu. Yang di kelas. Kita lanjutkan. Nah, menu itu kan biasanya ada banyak. Kita lihat di web sekolah smkn1cmi.sch.id. Kita lihat SMK 1 Cimahi, menunya ada apa saja. Nah, ada seperti ini. Ada beranda, ada profil, ada program sekolah, program keahlian. Nah, menunya ini banyak. Yang pertama beranda dulu ya, atau home lah, bahasa Inggrisnya home. Kita buat. Nah, untuk menunya itu pakai unordered list, pakai UL. UL itu tag penutupnya UL juga. UL punya anak namanya LI. LI ada tag penutupnya /LI juga. Menunya mau berapa? Kita coba 4 menu lah. 2, 3, 4. Yang pertama tadi itu apa? Home. Yang kedua, misalkan sejarah. Yang ketiga, profil. Yang keempat, ekskul misalkan. Misalkan seperti ini. Kita lihat hasilnya gimana. Refresh ya yang ini. Hasilnya seperti ini.
hasilnya seperti ini, tidak indah gitu, tidak bagus. Nah, kita buat lagi untuk mempercantiknya pakai CSS. Bisa di bawah, bisa dimanapun bisa. Misalkan div. Nah, supaya nanti kita tidak bingung, itu tuh akan mengubah yang ada di menu. Berarti kita buatnya di bawah menu saja. Biar tidak bingung, kita bingung ke kitanya. Nah, untuk CSS letaknya mau dimanapun bisa. Misalkan div CSS menu ULLI. Nah, kayak gini. Mau dikepinggirkan. Kan menu itu ke pinggir kan ya? Kita lihat web sekolah. Menunya itu ke pinggir. Bukan ke bawah. Ini kan ke bawah. Mau ke pinggir. Berarti kita pakai float. Mengambang. Float. Floatnya kemana? Ke pinggir. Berarti left nih. Nah, coba lihat. Nah. Ke pinggir. Tapi ke pinggir juga ini tulisannya mepet kayak gini. Supaya tidak mepet, maka pakai margin. Margin. Enter, misalkan 15 px. Kita lihat hasilnya. Nah, kayak gitu. Pak, tulisannya masih ada bulat-bulat itinya, karena pakai UL. Supaya hilang gimana? Kita hilangkan. Pakai yang namanya, apa ada yang tahu? Yang tahu? List, kita tulis. List style, non. Stylenya dihilangkan. Nah, hilang. Udah ngerti sampai sini? Nah, ngerti ya? Nah, sekarang kita coba. Menunya kita coba klik. Nggak bisa. Ini kan kalau di contoh sekolah kita, ketika klik ini bisa kan ya? Ini ada menu-menunya diklik. Nah, ini ketika mouse ke sini berubah warna, kita bisa diubah juga di CSS. Ini belum bisa diklik. Supaya bisa diklik, maka di sini di indeksnya kita ubah pakai href. Sama dengan kutip-kutip. Nah, pakai tag A ya. Tag berarti ada tag penutup A juga. Kita cobain dulu seperti ini. Ini ada tag untuk A juga. Sekarang kita coba. Nah, sekarang kita sudah jadi link. Warna backgroundnya kita ubah ya, biru. Ini tidak kelihatan nih. Berarti kita di CSS-nya jangan biru ya, supaya kelihatan apa ya? Jadi warna apa ya? Warna pink lah. Warna unyu-unyu. Nah, sekarang sudah jadi link. Nah, linknya ini kalau di sini kan ada garis bawahnya, di sini kan nggak ada. Ngilanginnya gimana? Di CSS juga bisa dihilangkan. Ketika diklik, masih di halaman yang sama, berarti kita tujuannya belum ada di sini. Nah, untuk kalau diklik home, kita akan menuju ke home.php. Ketika klik sejarah, kita akan menuju ke sejarah.php. Ketika klik profil, kita akan menuju ke profil.php. Nah, kita gunakannya profil.php ya. Kenapa pakai PHP? Karena kalau PHP nanti gampang, tinggal manggil-manggil saja. Kalau pakai HTML agak susah. Expo.php juga. Kita simpan, kita coba lagi. Ketika klik sejarah, error. Kenapa? Saya tahu kenapa error. Kenapa error? Tujuannya sudah dibuat, tapi yang ditujunya belum ada. Sekali lagi, tujuan sudah dibuat, tapi yang ditujunya belum ada. Maka akan memunculkan error seperti itu. Nah, kita buat tujuannya ke
new file tadi nama home.php. Nah, kita copy aja dari indeks ini, Ctrl A, udah. Atau kalian blok dari sini pakai mouse, copy, simpan di paste di home.php tadi. Terus sudah simpan. Ya, untuk membedakannya kita tuliskan di sini di konten ininya, ini halaman home. Saya blok lagi, saya copy. Kita lihat hasilnya gimana. Kita ke home, sudah ada tuh. Ini halaman home. Ketika sejarah belum ada karena belum terbuat. Maka kita buatkan di sini di web dinamisnya new file sejarah.php. Nah, ini halaman sejarah. Kita coba lagi. Sejarah, klik. Nah, profil. Klik, belum ada. Karena belum terbuat. Yang Excel juga belum ada. Kita buat aja langsung profil dengan Excel. Profil.php. Kita simpan ini halaman profil. Kita simpan. Kita buat juga new file export. Kita lihat, klik export, sudah ada. Profil, sudah ada. Sejarah, sudah ada. Home, sudah ada. Sampai sini ngerti? Sampai sini? Oke. Nah, kita lihat di foldernya. Nah, di foldernya jadi seperti ini. Ada gambar, ada CSS-nya, coba CSS, ada school.php, home.php, index.php, profil.php, sejarah.php. Nah, yang seperti ini kita akan dipusingkan dengan pengelolaan file. Nah, supaya tidak pusing, kita pindahkan selain indeks, kita pindahkan yang school, home, profil, sejarah.php, kita pindahkan, kita buat folder baru. Kita cut, kita buat folder baru, misalkan namanya halaman, kita pindahkan ke sini. Udah? Ngerti? Nah, jadi yang di dalam web dinamisnya ini filenya jadi sedikit, pengelolaannya nanti gampang. Nah, kalau dipindahkan, nanti kita harus ubah juga sintaknya. Nah, ini kan halaman indeks, namanya konten di sini. Ininya, tampilannya. Ketika klik home, error. Kenapa error? Karena home sudah ada di dalam folder halaman. Berarti yang index.php-nya, ini saya close dulu. Yang index.php-nya kita harus tambahkan folder halaman, nama foldernya halaman. Kopikan, paste di sini, paste di sini. Paste. Nah, kita coba lagi. Home, kenapa? Klik home. Error nih. Kenapa error? Dan tahu errornya kenapa? Nah, ini juga error. Kenapa? Karena tadi gambarnya itu terpisah. Gambarnya terpisah. Beda folder lagi di sini. Berarti yang ini gambarnya harus diubah dulu. Karena tadi ada yang file actual.php ada di dalam folder halaman. Nah, ini kan ada di dalam folder halaman. Kita mau mengakses ke dalam gambar ke sini. Berarti dari halaman di sini kita harus keluar dulu.
cara keluarnya di sintaknya itu pakai titik-titik. Titik-titik garis miring. Kayak gitu. Berarti yang ini juga harus diubah. Titik-titik garis miring. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Simpan. Yang ini simpan, belum disimpan tadi. Kita coba, sekarang kita coba. Home. Nah, gambarnya udah benar gambarnya. Tapi yang CSS-nya belum kepanggil juga. Kita coba, yang CSS-nya juga kan tadi beda folder, berarti di sini juga harus pakai titik-titik kayak gini. Karena sudah beda folder. Sekarang kita coba. Nah, udah benar. Nah, tanyakan dulu. Udah ngerti? Nah, ini halamannya, sintaksnya sama kan ya? Yang beda cuma di sini saja. Ini halaman home, ini halaman sejarah, ini halaman profil, ini halaman ekskul. Yang beda cuma di sini saja. Ya. Nah, kalau sama seperti ini, tampilannya sama. Kalau kenapa kita capek-capek buat seperti ini? Kalau halamannya ada 100, kita buat 100 halaman dengan sintak yang sama seperti ini. Kita akan buat menjadi dinamis. Ketika diklik home, nah, ketika diklik home, halamannya kan seperti ini. Home. Nah, alamatnya web dinamis, halaman home.php. Nanti kita akan buat jadi seperti ini. Index.php page sama dengan home. Jadi seperti ini. Kalau page sama dengan home berarti membuka halaman home. Page sama dengan sejarah membuka halaman sejarah. Caranya gimana? Kita buat jadi dinamis. Caranya gimana? Yang ini kita ganti. Index, page, home. Yang ini juga kita ganti. Yang .php-nya kita hilangkan. Nah, jadi gini, ketika diklik menu home, alamatnya itu ini. Ketika diklik index.php, halamannya yang ini. Ketika diklik page, ketika diklik menu profil, halamannya itu ini, alamatnya. Yang lain juga sama seperti itu. Caranya gimana? Nah, di konten sini kita buat sintak PHP. Berarti kita tulis seperti ini, PHP. Tag penutupnya seperti ini. Nah, di dalam PHP ada logika if. If, nah, mengetiknya itu ada if, enter. Kurung kurawal buka, otomatis kurung bukanya terbentuk, kurung tutup juga terbentuk. If pernyataannya itu pakai kurung kurawal. Kayak gini. Kurung kurawal tertutupnya otomatis terbentuk juga. If itu punya pasangan. Pasangannya if itu apa? Else. Else, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Otomatis terbentuk seperti itu. Sampai sini, sudah kebayang? Oke, terbayang? Nah, if isinya pakai manggil gini, iset, udah ada tuh, iset, enter. Iset, kurung buka juga, yang bulat. Nah, kita akan manggil $_get. Get itu ngambil dari mana? Ngambil dari page ini. Berarti kita pakai array di sini. Nah, array kurung kotak. Tandanya itu dengan kurung kotak kalau array. Page. Kenapa page? Karena di sini namanya page. Seperti ini. Selanjutnya
Di sini kita buat variabel, misalkan halaman sama dengan $ underscore get page seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Nah, sebentar, anak saya nangis. Ya, kita lanjutkan ya. Kedengaran suara anak saya nangis. Kita lanjutkan. Kita lanjut ke switch. Nah, switch isinya $ halaman. Nah, switch pernyataannya pakai kurung awal juga. Nah, gitu. Jadi kita tidak akan dipusingkan dengan kurung awal buka, kurung awal tutup. Nah, maksudnya gini, get ini ngambil page ini isinya apa? Kalau page isinya home, berarti yang akan ditampilkan nanti home akan disimpan ke variabel halaman. Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Yang page ini, kalau page isinya home akan disimpan ke dalam page di sini. Nah, di sini get panggil. Kalau isinya home, simpan ke halaman. Nah, di sini kita buat case kutip home titik 2 enter include masukkan halaman home. Include itu berarti dimasukkan. Tadi home ada di dalam folder halaman slash home.php titik koma diakhiri dengan break. Jangan lupa break titik koma. Karena tadi ada 4 menu, kita buat juga 4 case seperti ini. Yang ini ada home, tadi itu apa aja? Home. Mana halamannya? Home sejarah profil Expo. Berarti ini kalau ininya sejarah, include halaman sejarah .php. Kalau ininya profil halaman slash profil.php. Kalau isinya expo.php seperti ini. Kita coba ya. Ke indeks dulu. Nah, home. Tampilnya seperti ini. Ini halaman home. Kenapa seperti ini? Include berarti memasukkan halaman web ke dalam halaman web. Jadi ada halaman web di dalam halaman web. Karena tadi yang home isinya kan seperti ini. Ini kita bisa hapus. Kita hapus. Jadi yang halaman home cukup seperti ini saja. Jadi kita menghemat sintaks kita. Kita coba lagi. Nah, sekarang udah benar. Yang home isinya cuma ini saja. Yang expo juga kita hapus saja ini. Capek-capek bikin dari tadi ya kayak gini. Ternyata cuma dihapus. Yang ini juga sama. Nah, kenapa bikin dari awal kayak gini? Biar kitanya ngerti. Ada yang lebih gampang, kenapa yang susah dibuat? Nah,
Maaf, anak saya nangis nih. Jadi yang di sejarah ininya sih ini saja, yang ini cuma segini, cuma segini, cuma segini. Sekarang kita lihat school. Nah, kenapa schoolnya nggak ada? Ini halaman school. School.php. Yang di sininya school.php. Udah, benar. Oh, ininya home. Salah, yang ininya harusnya school. Kita lihat. School. Nah. Lihat dia di ininya di halamannya tuh. Index.php tanda tanya page sama dengan home, kalau sejarah klik. Nah, kayak gitu. Terus bagaimana kalau yang ada orang iseng misalkan nggak ada menu siswa kan? Kita pakai menu siswa, enter. Tampilnya gini, harusnya ketika ada link yang tidak ada muncul, maaf, halaman yang ada 7 tidak ada. Nah, berarti kita di sini pakai default di sininya. Defaultnya maaf, halaman yang Anda tuju tidak ada. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Ketika di enter, error. Kenapa error? Yang 47 nih, baris 47 error. Kenapa error? Karena ini kalau HTML kan kalau mau menampilkan apapun kita tinggal tulis akan tampil, karena ini ada di dalam PHP. Ini kan ada PHP dulu nih, ada di antara PHP. Nah, ini ada PHP kan nih, maka kalau PHP untuk menampilkannya itu harus pakai echo kutip, di sini juga kutip, titik koma. Kita lihat sekarang. Nah, maaf, halaman yang Anda tuju tidak ada. Yang Anda tuju tidak ada. Pak, pengen tulisannya pengen gede ya, di dalam sini pakai H1. Di sini juga pakai tag penutup H1. Kita lihat hasilnya. Kenapa langsung ke tengah dan warnanya hijau? Ada yang tahu? H1 tadi di CSS-nya aturannya nah, gitu. H1 tadi di CSS-nya sudah ada H1. Nah, di sini. Pokoknya kalau ada H1 akan berpengaruh di sini. Sampai sini rekan dulu. Maaf, ini dulu. Kita lanjutkan. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Nah, sekarang kita akan coba teknik templating. Kita akan coba teknik templating. Teknik templating itu gimana? Nah, nanti itu header dengan
dengan footer itu biasanya sintaknya itu banyak juga. Jadi kita pisahkan. Nah, kita pisahkan yang header. Nah, yang header ini yang dulu yang header, yang ini aja dulu, yang menu teh mana tadi menu. Nah, yang menu ini kita pisahkan. Cut. Kita buat menu.php. Kita simpan ini di sini. Kita buat seperti ini. Ketika kita akses, tadi di indeksnya kita simpan dulu. Ketika kita akses, ini menunya jadi hilang. Nah, di indeks kita panggil include tadi namanya menu.php. Nah, include ini nggak berfungsi kalau nggak pakai sintak PHP juga. Nah, kayak gini. Kita coba. Nah, yang footer juga sama. Yang footer kita ini cut. Kita pisahkan. Kita buat file baru namanya footer.php. Nah, di sini juga berarti kita harus pakai sama seperti ini. Kita kopikan saja dari sini. Nah, ini teknik templating seperti ini. Include footer.php. Jadi kalau seperti ini, kalau ada errornya di footer, kita tinggal edit footer.php-nya saja. Kayak gitu. Ngerti ada tayangan dulu? Ada tayangan dulu? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Hari ini belum ada tugas lah hari ini ya. Hari ini belum ada tugas. Silakan yang web dinamisnya belum terupload, silakan upload dulu. Boleh diperbagus tampilannya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Yang online kenapa sedikit ya? Nah. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya tanyakan dulu nggak yang di kelas? Kalau tidak ada, saya sudah ya. Nanti bisa via WA saja ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan boleh live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.